Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Perintah khusus Sintayong maksimalkan Hilgers dan Eliano. Supporter tanah air serang Federasi Sepak Bola Bahrain. Rekor gila Miss Hilgers jelang debut di skuad Garuda. Bahrain kena peringatan laga penting Sintayong. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter tanah air serang Federasi Sepak Bola Bahrain. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang krusial, di mana Timnas Merah Putih harus bertandang ke markas Timnas Bahrain, yakni dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 10 Oktober. Antusiasme masyarakat Indonesia pun sangat tinggi menyambut laga ini. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Supporter Garuda Bahrain, Ilham Jamaluddin. Ilham Jamaluddin menjelaskan Garuda Bahrain bahkan menyiapkan aksi khusus untuk laga antara Timnas Indonesia melawan Bahrain. Akan berkibar bendera raksasa ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di Stadion Nasional Bahrain. Kami sudah siapkan bendera 10 meter kami bentangkan saat lagu Indonesia Raya, kata pria asal Makassar itu. Selain bendera raksasa, Garuda Bahrain kabarnya juga menyiapkan koreo khusus untuk semakin membakar semangat para pemain Timnas Indonesia. Namun hal itu masih dalam tahap koordinasi. Garuda Bahrain pun juga akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kelompok supporter Timnas Indonesia yang lain di Timur Tengah. Selain itu, supporter Garuda juga memberikan pesan kepada supporter Timnas Bahrain yang bersikap tidak suportif saat mendukung tim kesayangan mereka kontra Jepang di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Di mana saat itu sejumlah supporter Timnas Bahrain menyuraki lagu kebangsaan Jepang yang berkumandang sebelum pertandingan dimulai. Supporter Bahrain pun juga terlihat melepaskan laser ke arah mata pemain Timnas Jepang Ayase Ueda yang hendak mengeksekusi penalti. Pada akhirnya netizen Indonesia pun memperingatkan aksi-aksi tersebut dan mengancam admin media sosial. Di mana jika akun @bahrainfa tidak mau hilang efek direpot jutaan netizen Indonesia, diimbau untuk para supporter dan pemain Timnas Bahrain bertindak suportif saat bersua Timnas Indonesia. Terlepas dari hal itu, Timnas Indonesia sendiri sudah tiba di Bahrain pada hari Minggu 6 Oktober pagi. Latihan taktikal pun sudah dijalani skuad asuhan Sintayong sejak hari Minggu 6 Oktober malam. Harapannya hasil terbaik pun bisa digaet oleh Timnas Indonesia di markas Bahrain. Jika menang atas The Marons, otomatis meningkatkan kepercayaan diri dari Tom Haye dan kawan-kawan saat melawat ke markas Cina di matchday keempat. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Qingdao, Cina pada Selasa 15 September 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Rekor gila Miss Hilgers jelang debut di skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ingin memanfaatkan Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Dua pemain yang baru dinaturalisasi itu berpeluang besar untuk debut kala melawan Bahrain. Karena pemain baik, mereka akan akhirnya kita pilih dan kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, kata Sintayong. Sementara itu jelang turun membela Merah Putih, bintang Timnas Indonesia Miss Hilgers dipercaya tampil saat FC Twente bertamu ke markas Feyenoord di pekan ke-8 Liga Belanda pada hari Minggu malam. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion De Kuip, Hilgers bermain sejak awal untuk FC Twente. Dia ditugaskan sebagai bek tengah oleh sang pelatih, Joseph Oosting. Hilgers berdua dengan Max Burns dalam skema formasi 4-5-1 dan digunakan oleh FC Twente. Sayang, FC Twente harus tumbang 1-2 dari tim tuan rumah. Meski begitu, menit bermain ini tentu menjadi modal berharga bagi Hilgers jelang turun bersama Timnas Indonesia guna menghadapi kekuatan Bahrain dan juga Cina. Selain itu, jelang pertandingan debutnya ini, Hilgers pun sudah membuat rekor tersendiri.
Seperti yang kita tahu namanya sungguh tenar hingga pengikut Instagram pribadinya menyentuh 1 juta followers. Lumrah diketahui bahwa pecinta sepak bola tanah air memang sungguh antusias di media sosial. Pemain keturunan pun mendapatkan efek positif dengan bertambahnya followers. Sebelumnya, pemain keturunan lain tidak ada yang menembus 1 juta sebelum laga debutnya. Contohnya adalah Eliano Reinders yang diproses bareng Miss, tapi followersnya masih 575.000. Kini berbeda karena hype timnas Indonesia sedang tinggi-tingginya. Selain itu, Hilgers juga merupakan pemain keturunan berkualitas jempolan yang main di FC20. Oleh sebab itulah, wajar jika banyak netizen Indonesia yang mengikuti Miss Hilgers di media sosial. Perintah khusus Sintayong maksimalkan Hilgers dan Eliano. Miss Hilgers dan Eliano Reinders adalah dua pemain anyar timnas Indonesia. Kedua pemain ini baru saja dinaturalisasi. Keduanya pun langsung bergabung dalam skuad Garuda untuk melawan Bahrain dan juga Cina. Sintayong sendiri mengatakan senang dengan adanya Miss Hilgers dan Eliano di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu pun berjanji untuk memaksimalkan potensi kedua pemain ini yang mana bermain di Liga Belanda tersebut. Hilgers memang tak hanya sekedar bek biasa, di mana dia memiliki statistik yang mentereng di level sepak bola Eropa. Penampilannya yang impresif di Liga Belanda membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan, yakni untuk memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Musim lalu di Eredivisie, Hilgers bermain sebanyak 28 kali dengan total waktu bermain 2.198 menit. Sebagai seorang bek tengah, dia pun mencatatkan tingkat kesuksesan tackle sebesar 61,5% dan kemenangan duel 53,2%. Ini merupakan angka yang sangat baik bagi pemain yang seringkali harus menghadapi penyerang-penyerang berkelas Liga Eropa. Tidak hanya itu, Hilgers juga memiliki catatan kemenangan duel udara sebesar 46,3%. Meski terbilang cukup tinggi, dia masih bisa mengasah kemampuannya di aspek ini untuk jauh lebih unggul di kancah internasional. Namun angka ini tentu sudah cukup memberikan rasa aman bagi lini pertahanan timnas Indonesia yang tengah memburu kemenangan di babak kualifikasi. Selain ketangguhannya dalam duel, Hilgers juga memiliki kecerdasan dalam membaca permainan. Dia tercatat telah melakukan 26 intercept dan 7 blok sepanjang musim lalu. Tak hanya itu, Hilgers juga berhasil melakukan 141 recoveries yang menunjukkan kendalanya dalam membantu lini belakang kembali menguasai bola. Ini merupakan salah satu kelebihan yang membuatnya sangat diandalkan oleh FC20. Sementara sebagai bek modern, Hilgers juga memiliki kemampuan untuk mengumpan yang sangat baik, di mana akurasi umpan mencapai 88,8%, angka yang tergolong tinggi untuk seorang pemain belakang. Lebih spesifik lagi, akurasi umpan long ball-nya sebesar 46,9%, membuatnya mampu memberikan kontribusi serangan dari lini belakang. Kemampuan ini pun menjadi nilai lebih Hilgers, terutama ketika menghadapi tim-tim dengan pressing tinggi seperti Bahrain dan Tiongkok. Begitu juga dengan Eliano, akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Sementara itu dengan banyaknya pemain yang tersedia, SCI pun akan lebih bisa leluasa memainkan taktiknya. Bahrain kena peringatan laga penting Sintayong. Duel timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 nyatanya bakal jadi laga spesial bagi Sintayong. Pasalnya laga ini menjadi pertandingan ke-50 baginya selama melatih timnas Indonesia. Memang, jika ditarik ke belakang sejak ditunjuk sebagai juru taktik timnas Indonesia pada 28 Desember 2019, Kosin sudah memimpin 49 pertandingan. Awalnya, Sintayong memimpin timnas Indonesia di 3 level kelompok usia. Pelatih asal Korea Selatan itu memimpin timnas Indonesia di level senior, U23 dan U20. Perlahan, Sintayong bisa fokus 100% untuk melatih tim senior. Meskipun harus meraih hasil minor pada 3 laga awal, namun proses Sintayong membenahi timnas Indonesia pun perlahan tapi pasti. Hingga akhirnya, Kosin mampu membawa timnas Indonesia meraih 24 kali kemenangan, 12 kali imbang dan 13 kali kalah dari total 49 pertandingan. Selain itu, timnas Indonesia juga dibuat tajam untuk mencetak urusan gol. Terbukti dengan selama 49 laga tersebut, timnas Indonesia berhasil mencetak 97 gol dan kebobolan 62 kali. Sementara itu dengan torehan hasil dari 49 laga ini, timnas Indonesia memperoleh rata-rata 1,71 poin per pertandingan. Proses timnas Indonesia di era Sintayong ini pun juga terbukti nyata.
Meskipun belum mampu memberikan trofi kepada timnas Indonesia, namun Sinteyong membawa Garuda terbang tinggi di ranking FIFA. Kemudian Sinteyong pun juga dengan berani membangun generasi baru. Banyak pemain dari kelompok usia yang dipromosikannya ke senior, seperti Arhan, Witan Sulaiman hingga Rizky Ridho. Selain itu, Sinteyong juga mulai menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain keturunan yang tampil di kompetisi level tertinggi Eropa. Kebijakan Sinteyong ini pun membuahkan hasil yang kentara untuk perkembangan skuad Garuda. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 129 ranking FIFA dengan mengkoleksi 1124,17 poin. Itu artinya Sinteyong telah membawa timnas Indonesia naik 44 peringkat FIFA. Dan kini timnas Indonesia pun bisa lebih terbang tinggi lagi jika berhasil mengantongi kemenangan lawan Bahrain dan juga Cina.